Ruang Tianzi nomor 1. Tianzi nomor 1. Itu adalah ruang pesta yang paling mahal. Katanya biaya ruang VIP mencapai 8.888 juta. Apakah ayahku yang membayar? 00075. Bukan. Maaf. Apakah Anda salah mengerti? Tidak salah. Untuk pemesanan Anda hari ini, kami telah mengunci seluruh hotel. Lebih dari 8.000 staf hotel. Kami siap melayani Anda sepenuh hati. Ini bukan. Pasti ayahku yang salah. Saya tidak bisa membayar 80 juta ini. Saya juga tidak mampu membayar. Biaya ruang VIP 8.888 juta. Seseorang sudah membayar. Oh, sudah dibayar. Apakah ayahku yang membayar? Ah, Kak Lin. Kenapa kamu di sini? Hari ini adalah pernikahan putra Tuan Lu. Saya datang untuk membantu persiapan pernikahan. Putra Direktur Lu juga menikah di sini. Ayah Luyu memesan ruangan ini untuknya. Tuan Lu memesan untuk putranya. Juga ruangan ini. Masih ada kebetulan seperti ini. Ruangan ini memang dipesan oleh Tuan Lu. Orang yang membuat reservasi juga bernama Luyu. Tuan, tadi Anda bilang namanya juga Luyu. Jadi Anda bukanlah pewaris Wang Hui Group. Anak Tuan Lu? Dia hanyalah seorang pekerja konstruksi. Ayahnya seorang buruh tani. Bagaimana mungkin terkait dengan Tuan Lu? Apa bedanya? Begitu rupanya. Nama yang lucu. Dia memiliki nama yang sama dengan putra Direktur Lu. Aku pikir orang tuamu sangat hebat. Bisa memesan ruangan ini. Tapi itu hanya kesalahpahaman. Luyu, lebih baik segera telepon pamannya. Di mana hotel yang dia pesan? Oh ya. Ayah, kita datang ke sini hari ini. Apakah benar-benar berguna? Aku dengar. Tuan Lu menemukan anak kandungnya yang hilang bertahun-tahun. Anak kandung, hari ini, harus di sini, mengadakan pernikahan untuk anaknya. Aku baru saja susah payah mendapatkan undangan. Hari ini, kesempatan bagus bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan dan memperbaiki kesalahan. Kesempatan bagus untuk memperbaiki kesalahan dengan prestasi. Ayah, lihatlah, bukankah itu si kecil yang imut, Luyu? Benda imut ini, dia yang membuat kita malu di depan Tuan Lu. Dia membuat kita malu di depan Tuan Lu. Hari ini, dia masih berani datang ke sini. Ayo pergi. Mengapa ayahku tidak mengangkat telepon? Luyu, ayahmu benar-benar tidak dapat diandalkan. Hari ini adalah hari pernikahan. Hari pernikahan. Apakah kamu membiarkannya berdiri di sini? Berdiri saja? Aku. Luyu, sudah beberapa hari tidak bertemu. Mengapa kamu masih seperti ini? Luo Hao, mengapa kamu di sini? Tentu saja kami datang untuk menghadiri pernikahan tuan muda keluarga Lu. Tentangmu, kamu tahu betapa pentingnya istana Tianlonghan. Sebagai tempat ini, apakah ini tempat yang pantas bagimu? Ya, hari ini, kamu bilang, kamu tidak memilihku, tapi memilih si kecil yang seperti itu. Sekarang, bahkan tidak bisa memesan uang pesta yang layak. Bagaimana kalau begini? Pecat dia dan bersamaku. Bersamaku. Nanti, saya di hotel ini. Pesan ruangan. Kita akan menikah hari ini. Ah, jijik. Luo Hao, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kaki Luyu. Kamu bahkan tidak sebanding dengan jari kaki. Kenapa aku harus menikahi kamu? Apakah kamu gila? Luo Xiao tidak memandang rendah padamu. Kamu berani menolaknya. Hari ini, kamu akan menikah dengan gadis kecil ini. Jangan menikah. Pergilah menikah dengan keluarga Luo dengan baik. Cabul. Kontrak 1 miliar itu. Tapi Luyu yang membantumu mendapatkannya. Lebih baik bercanda. Kontrak itu. Sekarang sudah di rumahku sendiri. Itu milik keluarga Bai sendiri. Apa hubungannya dengan dia? Pada saat itu jelas-jelas Luyu membantu menyelesaikan kerjasama. Tutup mulutmu. Apa yang harus dilakukan? Berhenti. Apakah kamu sengaja melindungi orang ini? Benar. Luyu adalah laki-lakiku. Saya tidak hanya akan melindunginya. Tetapi, saya juga akan memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Memutuskan hubungan. Kamu. Katakan lagi. Masih. Ayahmu juga melakukan ini untuk kebaikanmu. Mengapa kamu begitu marah padanya? Untuk kebaikanku. Untuk kebaikanku, bisa karena satu kontrak. Jual aku ke keluarga Luo saja. Untuk kebaikanku. Seorang pria yang bisa mempermalukanku di depan umum. Mengabaikan harga diri saya. Ayah yang egois dan mementingkan diri sendiri seperti ini. Tidak masalah jika saya tidak menginginkannya. Mulai sekarang, aku dan keluarga Bai tidak ada hubungan lagi. Aku ingin melihat kamu meninggalkan keluarga Bai. Mengikuti sampah ini. Akhirnya akan menjadi seperti apa? Tetap, kamu tidak perlu karena aku memutus hubungan dengan keluarga. Tidak masalah. Aku percaya padamu. Dan percaya pada diriku sendiri. Selama kita berdua berusaha bersama, pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membuatmu memiliki kehidupan terbaik. Sudahlah. Siapa bilang kamu adalah sahabatku? Terlepas dari keputusanmu, aku selalu mendukungmu. Baiklah. Kalian tidak menghargai aku, kan? Kalian masih diam saja melakukan apa? Cepat, buang dia keluar. Direktur Lin. Ini dikirim oleh Direktur Lu. Foto Lu Xiao.
akan digunakan untuk pernikahan nanti. Ini. Luo Hao, ada apa, datang padaku? Kamu marah pada seorang wanita. Apa yang bisa dihitung sebagai keahlian? Terakhir kali, itu wanita itu, di depan Direktur Lu, bermain musik bersama kamu. Membuat urusan keluarga Luo saya tidak terselesaikan. Hutang ini, saya belum menghitungnya. Hari ini tepat, hitung akun lama dan baru bersama-sama. Setiap orang, seperti yang diketahui semua orang. Hari ini, dia adalah putra dari Mr. dan Mrs. Lu. Hari pernikahan Lu Xiao. Tapi tukang angkut ini, malah mengenakan pakaian pernikahan. Berpura-pura besar, ingin mencuri perhatian Lu Xiao. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menanggapi? Seorang tukang angkut, berani mencuri perhatian Lu Xiao. Benar-benar tidak tahu diri. Lepaskan pakaiannya. Buang dia keluar. Kalian terlalu berlebihan. Meskipun Lu Yu tidak punya apa-apa, Lu Xiao kaya. Kalian tidak bisa sembarangan mencabut pakaiannya. Dia hanyalah seorang miskin dari lapisan bawah. Jika dia adalah anjing, maka dia harus telanjang. Ayah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Lu Yu, dia laki-lakiku. Kamu mempermalukannya di depan umum. Apakah kamu tidak peduli dengan wajah putri kamu? Bukankah mereka belum menikah? Kamu adalah pria sejati. Itu adalah Luo Xiao. Seseorang akan datang. Lepaskan pakaian orang ini untukku. Buang dia keluar. Hahaha. Semua orang sudah melihat kan? Orang tua lucu ini. Bahkan tidak berani mengangkat telepon. Mengapa orang tua saya tidak mengangkat telepon? Cobalah menelepon kakek. Kakek pasti tahu. Baiklah, baiklah. Nak, jangan berpura-pura. Kakekmu itu tidak tahu di mana dia mengumpulkan barang bekas. Gen orang miskin. Begitulah kehinaan. Semakin miskin, semakin ingin mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapat. Hal-hal yang tidak bisa didapat. Nak, dia tikus. Saya harus jongkok di selokan. Jangan terus-terusan berpikir untuk bangkit. Baiklah, Direktur Lu dan Nyonya Lu akan segera tiba. Cepat, buang dia keluar. Agar tidak kotor mata Tuan Lu dan Nyonya Lu. Lu Yu. Masih. Setelah hari ini berlalu, keluarga Luo saya memiliki hubungan dengan Direktur Lu. Kita akan menikah. Cepat, kamu adalah wanitaku. Sialan. Lepaskan dia. Nakal. Masih tidak menyerah, ya. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Kamu orang miskin seperti ini. Perbedaan antara kita. Pukul dia. Berhenti. Semua berhenti. Apakah kalian tahu siapa dia? Hanya seorang miskin kelas bawah. Siapa lagi? Barusan LDNG mengirimkan seseorang. Foto El Xiao. Buka mata kalian dan lihatlah. Dia sebenarnya siapa? Bagaimana penampilan El Xiao? Sama persis dengan anak ini. Ya. Apakah mataku bermasalah? Bagaimana penampilan El Xiao ini? Mirip sekali denganku. Kamu tidak salah lihat. Memang sangat mirip. Apa yang terjadi? Elye dan El Xiao mirip persis. Tidak mungkin. Elye ini adalah El Xiao, kan? Apakah kalian bodoh? Si kecil yang lucu ini. Ayahnya seorang pekerja tani. Ibunya seorang pembantu kebersihan jalanan. Bagaimana mungkin dia menjadi El Xiao? Pasti dia. Untuk memberikan pembenaran pada orang ini. Sengaja menggunakan foto palsu. Dia mengatakan itu adalah Tuan Lu. Foto ini dikirim oleh orang yang diutus oleh Tuan Lu. Kamu benar-benar mengatakan itu palsu. Apakah kamu sedang meragukan Tuan Lu? Baiklah. Kamu benar-benar ingin mengatakan orang ini adalah Tuan Lu. Baiklah. Kamu. Sekarang telepon orang tuamu. Aku ingin melihat. Orang tuamu. Apakah benar-benar Tuan Lu dan Nyonya Lu? Kalian mencari mati. Anak, apakah kamu baik-baik saja? Ayah, Ibu, Lu Yu. Ayah, Ibu MU. Akhirnya datang. Hari ini, terlihat cukup berpenampilan manusiawi. Apa gunanya terlihat bagus? Masih tidak bisa menyembunyikan aura miskin di tubuhnya. Apakah kalian tahu? Orang ini Tuan Lu dari grup Wan Hui. Dan Nyonya Lu. Hahaha. Yang, dari mana asalmu? Membawa orang tua ini ke sini. Datang ke sini untuk berakting. Kamu pikir hanya karena namanya Lu, dia adalah Tuan Lu? Aku lebih baik menjadi Kaisar Langit. Hahaha. Kakek, kamu berani menyamar sebagai Tuan Lu. Tunggu sebentar. Direktur Lu dan istrinya ada di sini. Kalian tidak akan punya tempat untuk dikubur hidup-hidup. Ayah, Ibu, cepatlah pergi. Anak kedua, jangan khawatir. Hari ini ayah akan mendukungmu. Yang kau maksud adalah itu. Kalian bisa apa dengan mengganggu mereka? Pak Lu, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Aku akan segera menelepon ayahku sekarang. Biar dia yang menanganinya. Ayahmu, yang kau maksud adalah itu. Mengendarai becak untuk mengumpulkan barang bekas. Apakah kau ingin memanggilnya? Mengendarai becak ke sini untuk menyerangku. Hahaha. Saya harap Anda akan melakukannya. Masih bisa tertawa seperti sekarang. Ayah,
Keluarga Luo mengganggu sekolah dasar. Saya ingin membiarkan keluarga Luo sekarang menghilang dari dunia ini. Segera menghilang dari hadapanku. Berani mengganggu cucuku. Mobilisasi semua kekuatan. Menyerang keluarga Luo dengan sepenuh tenaga. Ya. Seseorang yang membersihkan. Masih ingin membuat kami, keluarga Luo, menghilang dari sini. Hahaha. Ayah, ibu. Apa identitas Anda? Kakekku siapa? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Sampai pada titik ini. Kita jangan pura-pura kuat lagi. Anak, apakah ibu pernah menipu kamu sejak kecil? Tidak pernah. Jadi, apakah kamu percaya pada ibu? Percaya. Baiklah. Jadi, sekarang kita tunggu saja. Tunggu sampai keluarga Luo menghilang dari dunia ini. Tetap, kamu sudah mendengarnya kan? Luyu dan keluarganya semua bodoh. Lebih baik kamu menikahi Luo Xiao dengan baik-baik. Aku sudah bilang. Saya hanya akan menikah dengan Luyu. Paman Bibi. Selagi Lu Song belum datang. Kalian cepat pergi. Serahkan padaku di sini. Ya, kalau tidak segera pergi. Kalau Ludong sudah datang, kalian tidak akan bisa pergi. Kalian tidak perlu khawatir. Seperti mereka, orang yang berpikiran pendek, hanya bisa bicara dan berangan-angan. Di dunia ini, tidak seorang pun bisa melukai kita. Hahaha. Mulutnya besar sekali. Maksudmu, membuat keluarga Luo kita segera menghilang. Bukankah keluarga Luo kita sekarang baik-baik saja? Hahaha. Halo, halo. Maaf, Tuan Luo. Grup Luosi diserang oleh rudal. Grup Roche sudah selesai. Apa? Ada apa dengan ayah? Kelompok Luo kami diserang oleh senjata militer. Semuanya hancur. Apa? Apakah benar-benar perbuatan kalian? Tangkap aku saja. Biarkanlah orang tuaku pergi. Anak, jangan takut. Jika ada yang berani hari ini, berani menyentuh satu jari kami, dia akan mati. Masih mengganggu kalian. Harus mati. Aku beritahu kamu. Hari ini aku akan membuat seluruh keluargamu berlutut memohon belas kasihan. Kamu membawaku juga. Tidak bisa berbuat apa-apa. Serang aku. Ayah. Cepat, hentikan mereka. Berhenti. Hanya dengan mengirim mereka ke atas. Jenderal Jiang Lao hanya akan memaafkan kita. Baiklah. Hari ini keluarga Luo kalian tidak akan memiliki tempat pemakaman. Masih berani bicara seperti itu di sini. Hari ini aku akan membuatmu tahu. Siapa yang mempunyai keputusan akhir di Jiangcheng? Seranglah dia. Hati-hati. Anak, Luyu. Kamu. Baiklah. Anak melindungi ayah. Benarkan. Beritahu kamu. Hari ini kalian semua akan mati. Kaulah yang pantas mati. Cucu. Kalian yang membuat kakek melakukan itu. Tentu saja bukan mereka. Orang-orang yang menyerang keluarga Luo kami. Dia adalah orang dari Departemen Perang Wilayah Utara. Apa? Departemen Perang Wilayah Utara. Ayah, bagaimana kita bisa menyakiti hati orang dari Departemen Perang Wilayah Utara? Komandan Departemen Perang Wilayah Utara, Jenderal Jiang. Dia adalah ayah Nyonya Lu. Kita hari ini, tetapi di pernikahan cucu lelaki tirinya, menjadi seperti ini. Dia sudah tahu. Bisa tidak marah? Jadi begitulah. Semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, kejadian ini tidak akan seperti ini. Semuanya, kejadian hari ini, semua karena orang ini, menyebabkan keributan di pernikahan Lu Xiao. Mengakibatkan Jenderal Jiang marah. Marah kepada keluarga Luo saya. Mungkin semua yang hadir tidak bisa terhindar. Melanggar Departemen Perang Wilayah Utara. Itu lebih buruk daripada mati. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya mengusulkan. Tangkap semua anggota keluarga ini. Saya setuju. Cepat tangkap mereka untuk saya. Tangkap mereka, tangkap mereka, tangkap mereka. Cucu, kakek, hari ini benar-benar ramai. Disiplin Luyulu. Bahkan kakekmu pun datang. Bagaimana? Mengenakan pakaian seperti itu. Datang ke sini untuk menyisihkan makanan. Berani berbicara kasar kepada Jenderal Jiang tidak sopan. Apa? Letnan Ye, kamu bilang dia adalah Jenderal Jiang. Apakah kamu salah? Aku, Ye Shuo, mengikuti Jenderal. Hidup dalam peperangan. Bertempur di medan perang selama puluhan tahun. Aku bisa salah. Luyu, kakekmu, ternyata adalah penakluk Daxia. Seorang jenderal besar bintang 7 yang terhormat. Kakek, ternyata kamu adalah Jenderal Jiang. Aku sudah bilang. Seharusnya sudah lama kita ungkapkan identitas kita. Beritahu Xiao Yu. Sekarang sudah baik. Biarkan Xiao Yu menderita begitu banyak. Dibully oleh sekelompok sampah ini. Kakekku adalah Jenderal Jiang. Jadi kamu adalah putri jenderal. Nyonya Lu dari Wan Hui Group. Jadi ayahku adalah. Benar. Ayahku adalah Ketua Dewan Direktur Lu Hui Group. Pekerja migran itu. Ternyata itu adalah Lu Hui Group, Pak Lu. Sudahlah. Jangan bicara terlalu banyak dulu. Sekarang saatnya untuk membiarkan mereka yang mengganggu cucuku. Semua akan membayar harganya. Jenderal Jiang. Aku salah. Pergi. Jenderal Jiang.
Aku pikir sampah itu. Oh tidak, Lu Yu. Kalau aku tahu, kau akan membunuhku. Aku juga tidak berani menyusahkannya. Sialan. Masih belum berlutut. Masih belum berlutut dan meminta maaf pada Lu Xiao. Lu Yu, tidak. Tuan Lu, saya salah. Aku salah lihat. Beri aku istirahat. Menurutku kalian tidak salah. Anda takut. Kalau bukan karena Lu Xiao, apakah aku akan diganggu mati olehmu hari ini? Kakek, aku dengar tentang Departemen Perang Wilayah Utara. Rekrutmen. Merekrut orang. Ide bagus. Maka bawa mereka berdua ke sana. Jadikan mereka kambing hitam di Departemen Perang Wilayah Utara. Saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi, Jenderal. Bawa pergi. Lu Yu. Aku salah. Lu Yu, tolong ampuni aku. Lu Yu. Saya tidak akan pergi, Jenderal. Adapun kamu, Jenderal Jiang, tolong maafkan. Sebenarnya, aku selalu mendukung. Masih bersama Lu Yu. Semua itu karena Luo Hao memaksa. Tolong bantu kami memohon belas kasihan. Kita akhirnya adalah mertua kamu. Hai kakek. Ya. Mereka akhirnya adalah mertua saya. Ini terlalu berlebihan. Tidak boleh terlalu berlebihan. Benarkah? Lu Yu, apa maksudmu? Kamu memperlakukan putri kalian seperti anak sendiri. Kamu memperlakukannya seperti barang yang dijual beli. Apakah Anda masih layak menjadi orang tua? Yiran, cepat bantu kami memohon belas kasihan. Aku sudah bilang. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Bai. Mulai sekarang, aku bukan lagi putrimu. Baiklah, jika sudah tidak ada hubungan, maka bawa mereka keluar. Jangan ganggu pernikahan besar anakku. Tunggu. Mereka akhirnya juga pernah merawat Yiran. Benarkah? Yiran, hari ini juga resmi menjadi menantu perempuan keluarga Lu. Dengan begitu, hari ini aku akan memberikan kalian hadiah besar. Maukah kalian menerimanya? Ya, hadiah besar yang kuberikan hari ini adalah kebangkrutan keluarga Bai. Apa, kebangkrutan? Diam, orang murahan. Semua karena keserakahanmu. Ingin segalanya. Sekarang sudah baik. Nyonya Lu Donglu. Aku memohon padamu. Jangan sampai aku bangkrut sendiri. Bawa dia pergi. Jangan sampai bangkrut sendiri. Jangan sampai keluarga Bai bangkrut. Ayah. Saya tidak menyangka pada kalian. Benar-benar orang terkaya di dunia. Anak, ayah dan ibu telah menipumu. Kamu tidak akan marah padaku kan? Ayah dan ibu juga takut kamu tidak bisa menerimanya sekarang. Tidak sengaja menyembunyikan darimu hal-hal sebelumnya. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Kalian menjamin tidak ada masalah. Jangan sembunyikan dariku lagi. Ayah berjanji padamu. Tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi. Ibu juga berjanji padamu. Hahaha. Baiklah, kalau begitu aku akan memaafkanmu. Lanjutkan pernikahan yang baik. Pengantin pria dan wanita mengadakan upacara. Nyonya Lu pemimpin aliansi. Dunia persilatan menghadapi krisis. Mohon Tuan Lu turun tangan. Lindungi kedamaian dunia persilatan. Orang tua, kalian masih menjadi pemimpin aliansi persilatan.